buat kita Ramadan. Maka kalau dikatakan Sayyidus Syuhur, kepalanya bulan, maka jelas dalam hari ada Jumat, kepalanya hari adalah Jumat. 12 bulan, kepalanya bulan adalah 12 dalam Ramadan. Anggota badan dalam diri manusia ada kepala, betul. Maka artinya bahwa ketika orang berhasil menjadikan latihan di Ramadan ini dengan seluruh kemampuan kekuatannya, dengan sepenuh hati, maka bisa dipastikan 90% dapat mengarungi kehidupan 11 bulan ke depan menurut Allah Subhanahu. Hidupnya dalam petunjuk, oleh karena banyak mendapatkan keutamaan makna dari Ramadan ini 11 bulan. Maka fungsi kepala adalah menentukan status. Betul Pak? Kepala itu menentukan status. Kalau dalam diri manusia, kepala status. Dikatakan manusia kalau punya, betul apa tidak? Andaikan kita ketemu di pasar, ada orang yang tidak punya kaki, nggak punya tangan, manusia bukan? Manusia bukan? Manusia. Tapi ketika kita ketemu nanti malam dengan orang yang kaki tangannya utuh, kepalanya nggak ada, manusia bukan? Apa namanya? Apa namanya? Kata orang gelo, jurik. Kata orang Jawa, memedi. Betul. Berarti orang yang tidak menjadikan Ramadan sebagai latihan ibadah di Ramadan ini, mereka yang tidak menjadikan Ramadan momen untuk ibadah kepada Allah, maka dia seakan-akan kehilangan kepala. Betul. Berarti dia menjadi jurik. Emang di sini ada buku di Google? Ayah, jangan keras sombong, kesinggung nanti. Betul. Atau berarti nggak punya kepala, dia nggak punya kepala. Kalau kita punya RT nggak puasa, berarti artinya enak aja jurik-jurik. Betul. Janganlah, betul. Dia sadar gitu ya, tarawih. Insya itu kepala, tak menentukan kepala itu. Nih, maka dalam ibadah zahir, sholat itu kepala, ibadah. Lalu dalam ilmu akhlak, sobar itu adalah kepala. Jadi orang yang nggak sholat, orang yang nggak punya kesabaran dalam akhlaknya, sama saja orang yang tidak punya kepala. Na'udzubillah. Lalu tamu Ramadan, sebagai tamu apa yang dibawa Ramadan? Pertama, Ramadan datang kepada kita membawa segudang pengampunan. Pengampunan bagi kita hamba-hamba Allah yang menyambut Ramadan dengan ibadah puasanya. Maka diharapkan semua ibadah di bulan Ramadan berdampak pengampunan. Alangkah ruginya orang yang ditinggalkan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah. Tuh, itulah yang kemudian Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan kataba alaikum as-siyam wa sannana lakum qiyamah. Kata Rasul, Ramadan di mana Allah mewajibkan kepada kalian puasa dan saya mensunahkan kepada kalian adalah qiyamah, berdiri sholat malam. Sholat malam Rasul itu nggak berjamaah, hanya malam-malam ganjil. Rasul ditanya, kenapa ya Rasul datangnya maka masjid cuma sewaktu-waktu nggak bersama kami? Takut dianggap wajib. Tuh, itu qiyamul lailnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Aisyah, Rasul kalau sholat malam, tiap bulan, tiap tahun, jumlahnya 8 dan 3 witir yang dipanjang dibaca Rasul dalam sholatnya adalah rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Ada nggak di sini yang sanggup? Ada yang sanggup? Mendingan saja di makmum. Betul. Dapat seberapa jam dua kabur. Itu namanya spesialisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pernah sahabat yang namanya Zuliyadain mengikuti Rasulullah. Siang dia puasa bersama Rasul, malam qiyamul lail sampai subuh. Tegur oleh Rasulullah, Zuliyadain, kenapa kamu melakukan semua ini? Siang puasa, malam qiyamul lail dengan saya?
ngikutin tua, jangan. Kata Nabi, jangan. Kamu gak akan kuat. Perutmu ada hakmu untuk kasih makan. Makan besok, jangan puasa. Betul. Matamu punya hak untuk tidur. Dan istrimu punya hak dipergauli. Pulang. Tuh, itu yang namanya spesialisasi atau khususiyat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya sahabat sholat masing-masing datang Ramadan yang mulai dengan jumlah 8 dan 3 witir masing-masing. Begitu Rasulullah wafat terusin oleh Umar bin Utsman Abu Bakar Siddiq. Pada zaman Utsman bin Affan melihat, kalau dilihat kalau begini caranya sholat Ramadan yang mulai ini tidak kondusif, tidak ada syiar, tidak ada syiar ini, kata Umar bin Khattab. Musyawarah dengan Utsman dan Ali, bagaimana kalau kita kumpulkan di masjid, sholat qiyamul lailnya berjamaah. Kalau bacaannya panjang Rasulullah nggak bisa diikuti oleh sahabat, kebanyakan tengah tertidur dalam sholatnya karena panjang bacaan, maka ditambah rokaatnya mengimbangi bacaan, menjadilah 20 rokaat pada zaman Umar bin Khattab, mengimbangi bacaan yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi, dengan harapan panjangnya Rasul, dengan panjangnya bacaan, dengan jumlah rokaat yang ditambah, setidaknya mengimbangi pahala. Itulah harapan Umar bin Khattab. Maka kalau dikumpulkan semua dalam satu masjid, taraweh namanya. Istilah taraweh pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Nabi nggak ada taraweh. Adanya qiyamul apa taraweh? Istirahat. 4 rakaat dulu istirahat, ada sholawat, banyak sholawatnya. Kita nggak cuma bilang doa salam alaikum gitu doang kan, atau cepat lagi. Sementara di Madinah Imam Maliki 36 rakaat tarawehnya, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena di Mekah 4 rakaat beres muter tawaf, taraweh lagi 4 rakaat 2 kali salam, tawaf lagi. Kira-kira kalau dibunuh begitu ada nggak yang ikut? Kabur. Maka di Madinah karena nggak pakai tawaf, maka ditambah rakaatnya menjadi 36 rakaat. Itu sejarah taraweh, istirahat. Maka Rasul mengatakan, Umar bin Khattab, nikmal bid'ah hadza, sebagus-bagusnya bid'ah inilah taraweh yang saya adakan sementara zaman Nabi tidak ada bid'ah. Kata orang sebelah, bid'ah dolalah neraka. Habaq usia seorang anak. Betul. Nah, artinya berapa? Umar melegalisasi tentang taraweh sebagai perbuatan bid'ah. Umar yang mengatakan nikmal bid'ah, sebagus-bagusnya bid'ah ini taraweh. Rasul nggak berjamaah, takut dianggap wajib, maka kumpul bersama Umar semua sahabat taraweh 20 rakaat 3 witir. Itu sejarah daripada taraweh. Jadi zaman Rasul nggak ada namanya qiyamul lail, itu sejarah. Nah, inilah yang diharapkan oleh kita dengan tarawih ini, menjadi ampunan buat kita atas dosa-dosa kita yang lalu. Itulah yang pernah Rasulullah ketika khutbah Idul Fitri, lama raqiyad darajatal ula faqala amin. Ketika Nabi naik tangga pertama mimbar mau khutbah Idul Fitri, berhenti tangga pertama, mengatakan amin. Summa raqiyad darajatan saniyah faqala amin. Naik tangga kedua lagi mengatakan amin. Naik lagi tangga ketiga Rasul mengatakan amin. Beres khutbah sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'na kataqulu, kami mendengar engkau berkata amin, amin salah sama roh ya Rasul 3 kali. Siapa yang kau aminkan wahai junjungan kami Muhammad? Kata Rasul, lama roqiyah darajatal ula, ketika saya naik tangga pertama Jibril datang
Muhammad, tolong aminkan dalam doa yang saya bacakan. Kata Rasul, ya. Apa doa Jibril? Sakiyan abdul adroka Ramadan fansalahu anhu walam yughfar lahu. Kata Jibril, celaka seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan sampai kemudian Ramadan selesai meninggalkannya, walam yughfar, sementara seorang hamba tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, celakalah dia. Apa kata Rasul? Amin. Kira-kira menurut kita kalau Jibril yang mengaminkan, yang mendoa, Rasul yang mengaminkan, kira-kira diijabah apa tidak? Dijabah tidak, Pak? Kayaknya dijabah. Pasti dijabah. Betul. Itu maka Ramadan yang kita hari ini upayakan semaksimal mungkin, sekuat tenaga, kuat hati, tekad kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dengan seluruh rangkaiannya agar kita beres Ramadan mendapatkan ampunan. Kata Nabi, kharaja dunubu, dosanya keluar semuanya, kayaumi waladat ummu, seperti ibunya melahirkan kembali, bersih dalam keadaan insya. Amin ya rabbal. Yang kedua, Rasul mengaminkan, Jibril berdoa, Sakiya abdul adraka walidahi aw ahadahuma fala yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba yang masih mendapati kedua orang tuanya atau tinggal satu orang tuanya, maka tidak menjadikan anak itu kedua orang tuanya sebagai jalan buat ke surganya. Kata Nabi, amin. Apa artinya? Seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya, tidak membahagiakan orang tuanya, tidak bisa mencukupi kebutuhan orang tuanya, itu artinya anak celaka. Naudzubillah. Ada nggak di sini dulu? Ada? Ambil rekening listrik orang tua di kampung, betul, kita yang nanggung. Bisa nggak begitu, Pak? Bisa nggak? Ning kampung paling 200.000. Betul apa tidak? Aduh, tanggung orang tua, mbok kira tahu mana sih bayar listrik? Mak, tenang aja listrik, Mak. Saya yang bayar Tangerang. Insya minimal itu orang tua matur suwun loleh sampai yang mau bayar listrik, Mak. Insya itu masalahnya, kita kadang-kadang kalah sama itu masalahnya, terhalang surga kita oleh Kira-kira mendingan pilih istri, mendingan surga, Pak? Halo? Pilih surga, pilih istri? Benar ngomong. Alqomah ketika meninggal nggak bisa baca syahadat, nggak bisa baca 2 kalimat syahadat, mau dibakar Rasulullah karena ibunya nggak ridho. Diperlakukan oleh Alqomah, lebih mengutamakan istrinya, mau dibakar, akhirnya diampuni oleh ibunya, dimaafin. Beres dikubur, Rasul pidato ceramah, ya masyarul muslimin, kafa, hei muslimin, cukuplah buat pelajaran buat kita. Alqomah yang mengutamakan istrinya, meninggalkan keperluan ibu, cukup Alqomah saja, jangan ada Alqomah berikutnya. Insya Allah di Google gak ada. Betul? Gak ada apa? Gak ada yang kayak Alqomah. Insya. Yang ketiga, adroka Sakiya abdul, celakalah seorang hamba adalah idza dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celakalah hamba yang apabila disebut nama engkau Muhammad di sisinya dia tidak bersolawat. Kata Nabi, amin. Inilah kebanyakan kita celaka menurut Allah Subhanahu. Ketika mendengar nama Muhammad, kita diam saja, tidak bersolawat. Itu kata Jibril, celaka orang yang demikian. Naudzubillah. Maka perbanyak di bulan ini kita solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, dengan solawat juga menjadi ampunan buat kita, menjadi turunnya rahmat, menjadi dikabulnya segala hajat kita oleh Allah dengan barokah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ini saja yang dapat disampaikan. 3 perkara inilah menjadi perhatian kita agar kita Ramadan selewat, kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhonya dari orang tua kita, dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.